Marhaban ya Ramadan. Saat ini kita sedang memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, di mana bulan suci ini kita harus memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga harus menjaga stamina maupun pola makan kita selama berpuasa. Berpuasa bukan berarti menghentikan aktivitas dan kebiasaan kita sehari-hari. Saat berpuasa, selain tetap berolahraga untuk menjaga stamina, kita juga harus memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita agar memenuhi kebutuhan kalori, nutrisi, dan juga keseimbangan gizi. Lantas, bagaimana sih menjaga pola hidup yang baik saat bulan Ramadan? Dan olahraga apa yang disarankan saat sedang berpuasa? Langsung aja yuk kita tanya ke ahlinya. Baik, pada saat berpuasa, olahraga ini tetap dianjurkan karena memiliki berbagai manfaat untuk tubuh kita. Yang pertama, kita dapat menjaga kebugaran fisik, baik itu kebugaran jantung paru, kekuatan otot, dan juga fleksibilitas, sehingga kita terhindar dari rasa lemah dan lelah selama berpuasa. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah menjaga kekebalan tubuh sehingga kita dapat terhindar dari berbagai penyakit infeksi. Yang ketiga, dapat menjaga fungsi kognitif, mood, dan cara menjaga stres sehingga kita dapat menjalani pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Dan yang terakhir, untuk mereka yang memiliki penyakit kronis itu dapat membantu menangani penyakitnya. Sebenarnya manfaat ini tidak berbeda dengan manfaat yang diperoleh pada saat tidak berpuasa. Dengan demikian, berpuasa ini bukan halangan untuk melakukan olahraga atau latihan fisik. Dan apakah ada perbedaan waktu, durasi, dan jenis olahraga yang cocok bagi pria dan wanita? Oke, jadi untuk durasi atau rekomendasi latihan fisik atau aktivitas fisik pada saat berpuasa ini sebenarnya sama saja seperti yang tidak berpuasa. Jadi kita disarankan untuk melakukan latihan fisik yang sifatnya aerobik selama 150 menit per minggu dengan intensitas sedang. Kemudian melakukan latihan kekuatan otot sebanyak minimal 2-3 kali dalam seminggu, di mana di situ kita harus melatih otot tubuh bagian atas, kemudian batang tubuh, dan juga tubuh bagian bawah. Dan dianjurkan juga untuk melakukan latihan fleksibilitas yang menjadi bagian dari latihan kardiorespirasi atau latihan aerobik dan atau latihan kekuatan otot tersebut. Nah, untuk laki-laki dan perempuan itu sebenarnya tidak ada perbedaan rekomendasi. Jadi semuanya bisa melakukan latihan fisik atau aktivitas fisik dengan durasi dan intensitas yang sama. Oke, jadi untuk jenis olahraga yang dipilih pada saat berpuasa ini itu tergantung pada waktu melakukan latihan fisiknya. Ada 3 waktu yang direkomendasikan untuk melakukan latihan fisik. Yang pertama adalah setelah sahur, yang kedua sebelum berbuka puasa, dan yang ketiga adalah setelah berbuka puasa. Perbedaan dari ketiga waktu tersebut adalah dari cadangan energinya dan kemampuan atau kemungkinan untuk melakukan makan dan minum sehingga kita terhindar dari dehidrasi. Jadi pada saat setelah sahur kita masih punya cadangan energi, tapi kita tidak bisa makan dan minum sehingga di situ ada resiko dehidrasi sampai nanti waktunya berbuka puasa. Nah, sedangkan sebelum berbuka puasa kita masih punya sedikit cadangan energi dan kita bisa langsung melakukan makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan cairan gitu ya setelah waktu berbuka. Dan keuntungan yang ketiga itu adalah setelah berbuka puasa, dan di situ kita sudah punya cadangan energi yang lebih banyak dan kita sudah bisa melakukan makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan cairan dan energi untuk latihan fisik tersebut. Nah, jadi untuk menyesuaikan intensitasnya, kita harus melihat-lihat nih. Misalkan kita latihan setelah sahur, maka kita tidak bisa melakukan latihan intensitas yang tinggi. Kita lebih baik melakukan latihan dengan intensitas yang ringan dan sedang, dan durasinya itu juga tidak boleh terlalu lama. Nah, sedangkan untuk waktu setelah berbuka puasa tentunya kita dapat melakukan latihan dengan intensitas tinggi, tapi untuk durasinya masih tetap harus menyesuaikan dengan waktu tidur kita sehingga tidak mengganggu jam tidur atau kebiasaan tidur pada saat bulan Ramadan ini. Jadi resiko cedera pada saat melakukan latihan fisik atau olahraga ini tentunya dapat muncul akibat berbagai faktor. Yang pertama bisa dari faktor individual itu sendiri, kemudian faktor eksternal atau lingkungan, dan yang terakhir adalah faktor pencetus.
Yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor resiko ini sehingga kita dapat terhindar dari resiko cedera ini tentunya adalah melakukan pencegahan dari faktor individual gitu ya. Jadi yang pertama kita harus menentukan waktu yang tepat untuk latihan dan menentukan intensitas yang tepat juga. Jadi pada saat kita ingin melakukan latihan yang intensitasnya tinggi, itu harusnya dipilih waktu setelah berbuka karena cadangan energi kita masih banyak. Kemudian untuk faktor lingkungan ya tentu saja harus dipilih lingkungan yang aman gitu ya untuk melakukan latihan fisik ini sehingga kita terhindar tuh dari resiko-resiko cedera yang mungkin terjadi. Dan selain itu perlu diperhatikan juga fungsi kognitif atau mood kita. Jadi pada saat kita berpuasa kita cenderung kekurangan energi sehingga fungsi konsentrasinya juga menurun. Nah, oleh sebab itu sangat penting sekali kalau misalkan kita memilih waktu latihan itu dekat-dekat dengan waktu berbuka sehingga kita bisa langsung recovery, hidrasi gitu ya lebih baik atau justru setelah latihan setelah berbuka puasa. Jadi pada saat berpuasa kita harus menentukan target-target latihan fisik kita. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat berpuasa di bulan Ramadan diharapkan kita tidak membuat target-target baru yang fantastis. Misalnya kita ingin menurunkan berat badan secara drastis atau yang kedua kita ingin memperoleh rekor-rekor baru gitu ya terhadap performa olahraga kita. Nah, karena di situ dengan adanya target-target yang fantastis itu tentunya berolahraga sambil berpuasa itu tentunya akan memberikan bukan manfaat tapi justru bahaya gitu untuk tubuh kita. Maka disarankan untuk teman-teman yang ingin berpuasa dan tetap melakukan latihan fisik, tetaplah melakukan kebiasaan latihan fisik atau aktivitas fisik yang sudah biasa dilakukan sebelum berpuasa. Atau kalau memungkinkan justru diturunkan intensitasnya dengan tidak menghindarkan atau menghilangkan rekomendasi umum yang sudah diberikan. Nah, kemudian selain itu perlu ditentukan intensitas latihan yang tepat dan memilih waktu-waktu yang tepat juga untuk melakukan latihan fisik ini sehingga kita terhindar dari kemungkinan untuk dehidrasi atau terhindar juga dari resiko cedera yang mungkin terjadi pada saat kita berlatih fisik. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai olahraga dan gizi serta nutrisi yang perlu dipenuhi selama bulan suci Ramadan. Semoga teman-teman semua bisa menjaga kesehatan selama bulan Ramadan ini ya, agar bersama nanti kita mendapatkan kemenangan di hari fitri. Selamat menunaikan ibadah puasa!